Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ada di dalam cabang ilmu Al-Qur'an itu yang disebut dengan ilmu i'jazul Qur'an. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kemukjizatan-kemukjizatan Al-Qur'an. Dan di dalam salah satu cabangnya juga atau pembahasannya di dalam Ijazul Quran itu ada yang disebut dengan Ijazul Al-Quran Al-Balaghi atau kemujizatan Al-Quran dari aspek kebahasaannya. Maksudnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata atau memilih kata-kata di dalam Al-Quran itu memiliki kemujizatan yang sangat luar biasa sekali. Dan kemujizatan Al-Quran dari segi kebahasaan ini kita bisa lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua pemilihan kata ini ternyata memiliki makna yang sangat dalam sekali, makna filosofis yang sangat luar biasa sekali. Kalau sahabat-sahabat semua mau membuka Al-Qur'an silakan di surah Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Jadi di ayat 71 itu Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan perkataan afala tasma'un. Sedangkan di dalam surah Al-Qasas ayat 72 Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan perkataan afala tubsirun. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 71 ini kan berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Katakanlah, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Pada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada. Bagaimana pendapatmu seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam terus-menerus hingga hari kiamat? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menciptakan siang. Lalu siapakah Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan cahaya? Afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Sedangkan di surah Al-Qasas ayat 72 Allah berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahu ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu seandainya Allah menciptakan siang terus-menerus hingga hari kiamat, Allah tidak lagi menciptakan malam. Lalu siapakah Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan malam, di mana malam itu digunakan sebagai tempat untuk beristirahat? Apakah kamu tidak melihat? Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an itu dari akhir ayat ini, dua ayat ini. Ketika Allah menyebutkan di surah Al-Qasas ayat 71 akan menciptakan malam terus-menerus, kemudian ditutup dengan afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Makna yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala adalah seandainya memang Allah itu menciptakan malam terus-menerus sehingga kemudian manusia atau makhluk yang ada di dunia ini berada di dalam kondisi yang sangat gelap gulita, tidak ada lagi cahaya yang bisa kita lihat, maka panca indera manusia yang paling peka untuk merespon kondisi di sekitarnya atau situasi di sekitarnya itu pasti bukan mata, tetapi pasti manusia akan menggunakan pendengarannya atau telinganya untuk merespon segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Sedangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang hari terus-menerus hingga hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala tadi menutup firman-Nya dengan afala tubsirun. Nah, maka di dalam kondisi yang sangat terang benderang itu, ya tidak ada lagi malam, yang ada hanya siang terus-menerus hingga hari kiamat, maka dalam kondisi terang benderang, pasti manusia paling cenderung akan menggunakan atau paling utama akan menggunakan penglihatannya atau matanya untuk merespon apapun yang ada di sekelilingnya.
ketika kita dipanggil misalnya sama siapapun, maka ketika kita berada dalam kondisi yang terang, maka kita yang akan kita gunakan atau panca indera yang akan kita gunakan itu pasti yang paling utama adalah mata kita. Nah, ini adalah makna filosofis atau hikmah penggunaan atau pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, sehingga kemudian Allah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari segi kebahasaannya di dalam surah Al-Qasas ayat 71 hingga 72 ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.